nafsaka wa tadhummahum wa la tarfa' nafsaka 'alaihim wa la tudkhil amal ad-dunya fi amal al-akhirah wa la tura'i bi amalik wa la tatakabbar fi majlisik bi wad'ihim likai yahdharan nasu min su'i khuluqika wa la tunaji rajulan wa indaka akharu wa la tata'azzam 'alan nasi fatanqati'a anka khairatud dunya wal akhirah wa la tumazziqin nasa fatumazziqaka kilabun nari yawmal qiyamati fin nar. Qala Allah ta'ala wan nashitati nashqa hal tadri ma hunna ya Mu'adz qultu ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qala kilabun bin nari tanshutul lahma wal adma nashta. Artinya kata Mu'adz, maka sambahku, maka kataku, ya Rasulullah, engkau Rasulullah dan aku adalah Mu'adz. Betapa lepas bagiku, atau kayak apa bisa lepas bagiku, dan betapa suci bagiku, atau betapa bisa mensucikan bagiku yang demikian itu. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut olehmu akan daku, dan jika adalah amalmu, dan jika ada di dalam amalmu itu kurang sekalipun. Nanti panjang pembicaraannya, kita ambil sedikit terlebih dahulu. Jadi setelah mendengar apa yang dihadiskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penjagaan amal itu mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh dan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mu'adz mengatakan, kalau dia itu Rasulullah, mungkin dia bisa lolos daripada amal-amal itu. Nah, lalu bagaimana dengan ulun yang hanya seorang Mu'adz ini? Kemudian Rasulullah menurut Mu'adz ini kayak apa bisa sampai lolos dan suci daripada hal-hal yang membuat amal tersebut terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ujar Rasul, ikut olehmu akan daku, dan jika ada di dalam amalmu itu kurang sekalipun. Jadi wahai Rasulullah, ujar Mu'adz, kayak apa sekira kawa lepas, kayak apa sekira lolos amal tersebut. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umpati aku, bila ikam beringkut lawan aku, umpat lawan aku, walaupun amal ikam sedikit, nah maka engkau bisa selamat daripada penjagaan amal dari mulai langit pertama sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mengumpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ujar Rasulullah amal kamu itu kurang, tapi dengan berumpat lawan aku, nah maka bisa menjadi sempurna. Jadi ikut Rasulullah dalam setiap keadaan, hendaknya memang seperti itu kita. Bagaimana mengikuti Rasulullah? Ini sudah kita bicarakan semalam. Mulai awal bangun kuring sampai hantar kuring sudah kita bicarakan. Nah, takwa kita tak amalkan ada. Karena pembicaraannya sudah mulai awal bangun kuring sampai hantar kuring lagi semalam sudah kita bicarakan. Nah, tinggal umpatinya di jalurnya ini. Umpati jalurnya, maka bila umpat jalur Rasulullah, jalurnya Rasulullah selamat, maka yang lainnya pun yang mengikuti Rasulullah
tak empat selamat juga. Rasulullah ini adalah ikutan yang harus kita ikuti dalam setiap lini kehidupan kita. Jadi hendaknya Rasulullah itu menjadi, ujar orang wayah ini, role model, ya kan, menjadi ikutan, menjadi idola, menjadi apa namanya, menjadi apa tuh, umpah ikutan itu menjadi, ya menjadi role model tadi Pak, umat ini ikuti. Karena Rasulullah itu adalah seorang Rasul yang universal. Mau tahu juga universal ya kan? Rasulullah itu adalah Rasul ikutan yang dari segala lini kehidupan kita. Sebagai seorang pendakwah dan pengajar, hendaknya ikut dengan Rasulullah. Sebagai seorang pemimpin, hendaknya ikut dengan Rasulullah. Sebagai seorang pedagang, hendaknya ikut dengan Rasulullah. Sebagai seorang, apalagi itu sebagai seorang kepala rumah tangga, hendaknya ikut, dan dalam setiap apapun itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tinggal dari mana kita mengambil sudutnya, posisi kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita seorang karyawan, Rasulullah pun juga seorang karyawan. Kita seorang pedagang, Rasulullah pun juga seorang pedagang. Kita seorang pemimpin, Rasulullah pun juga seorang pemimpin. Kita seorang kepala rumah tangga, Rasulullah pun juga seorang kepala rumah tangga. Dalam lini kehidupan apa saja, itu adalah sebagai ikutan kita Rasulullah SAW. Jadi karyawan, jadilah karyawan seperti mana Rasulullah yang jujur. Jadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jadi seorang pemimpin yang sayang kepada rakyat dan umat. Itu Rasulullah. Semuanya lini kehidupan kita itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal dari sudut mana kita mengambil. Kalau kita seorang pengajar, seorang pendakwah, itulah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, walaupun dicaci, dihina, dilempari dengan batu dan lain sebagainya, bahkan sampai diancam mau dibunuh. Nah, begitulah jalannya Rasulullah SAW. Atau bagi seorang pedagang, maka hendaklah jadi seorang pedagang yang jujur. Tidak boleh menjadi pedagang yang curang, yang mendustai, yang bersumpah palsu dan lain sebagainya. Itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kepala keluarga, nah Rasulullah itu di dalam keluarga membantu kepada keluarga. Rasulullah itu sampai menjahit baju Rasulullah, sampai menjahit sandal dan pagar itu Rasulullah SAW. Jadi beliau kadang merasa bandaranya gengsi itu untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah untuk membantu suami, membantu istrinya. Itu Rasulullah SAW. Nah, jadi jadilah Rasulullah itu sebagai ikutan. Sekarang ini, ya kan, dengan adanya tayangan-tayangan televisi, dengan adanya media sosial, dengan adanya keterbukaan informasi dan teknologi, itu bisa menghalangi kita daripada mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Tantangannya kita berat kayak ini. Mau kita kada bisa mengantisipasi arus derasnya informasi dan teknologi, maka kita bisa hanyut di dalam derasnya arus tersebut. Ini kita apa isi anak? Jujur aja, umur 2 tahun aja ini sudah bisa pegang HP. Mungkin kita bahari mana ada suara megang HP, HP-nya jangan ada. Jalan.
Tahun 80-an HP-nya kan HP jadul, yang bisa SMS, bisa telepon, itu aja. Wayang ini apa? Semuanya ada di dalam genggaman. Umur 2 tahun dia sudah paham di HP ini. Kalahnya kai-kai ini. Kata kai itu dulu kada bisa ber-HP. Ya kan? Tentu harap nanti mau kada kita apa namanya? Mau kada kita antisipasi ini. Maka kaitan yang masuk itu lawatinya sudah ada terfilter lagi, ada tersaring lagi, semuanya bebas masuk lawatinya. Ya pun kita kadang mengajarkan tentang pendidikan agama, bagaimana Rasulullah yang masuk lawatinya macam-macam. Akhirnya bisa kada tahu Rasulullah itu siapa, atau tahu Rasulullah itu siapa abahnya, siapa mamanya, siapa keluarganya, siapa menantunya, siapa istrinya, bisa kada tahu lagi karena apa? Karena yang dihadapinya, yang masuk lawannya itu semuanya adalah hal-hal yang sudah kada difilter lagi. Mun kita kada antisipasi, hati-hati kita. Ya, mun kita kada antisipasi, bisa-bisa karena kada kenal lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal dengan Rasulullah mungkin hanya sekedar kenal aja, tapi tidak ada rasa untuk mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umur 2 tahun berjalan aja kata bisa. Umur 2 tahun berjalan aja masih kabar tapi lantas, artinya tak kadang teraba-raba berjalan itu, tapi otaknya sudah keluar kemana-mana, otaknya sudah berjalan kemana-mana, sedangkan fisiknya kata kau apa-apa lagi, masih lemah lagi, berjalannya dan itu masih lambulang galing, tapi otaknya sudah keluar kemana-mana. Sudah ke Malaysia, sudah ke Rusia, sudah ke Jepang, mana-mana. Oke, coba Malaysia, Upin Ipin. Tuh ke Malaysia ada otaknya enggak? Imbah pulang ke Jepang, Doraemon, coba. Oh, Doraemon ke Jepang, sudah otaknya enggak? Ke Rusia, apa tuh? Masya Enver kan? Oh, Enver, Enver lain gimana? Masak dan beruang gitu kan. Nah tuh itu otaknya sudah ke sana. Ayo, mau kita kurang perhatian, antisipasi kayak ini, fisiknya aja baru kawal kemana-mana, tapi otaknya sudah kemana-mana. Nah hati-hati kita. Harus dari awal tanamkan pendidikan, tanamkan cinta kepada Nabi, tanamkan kepada syariat Islam, sehingga kokoh keimanannya. Walaupun dengan derasnya arus informasi dan teknologi yang ada saat ini, maka dia bisa membentuk hal demikian. Apabila kada kita perhatikan, maka generasi kita ini akan ikut arus tersebut. Kita lihat baik ini. Antara orang kita dahulu 78 orang wayang ini, penghormatan malam Jumat itu belain sudah. Ya, kalau orang bahari malam Jumat nang digawin apa? Baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, baca surah Kahfi, baca Ad-Duhan, baca sholawat, baca zikir dan lain sebagainya. Itu orang bahari. Tapi wayang ini itu antara malam kita biasa lawan malam Jumat itu hampir kada berbeda. Tayangan-tayangan TV-nya ada berbeda juga antara malam lain lawan malam Jumat. Nah ini masuk informasi tayangan-tayangan kayak ini membuat kayak mindsetnya orang wayang ini membuat pikirannya tertanam dengan tayangan-tayangan itu. Kalau dahulu malam Jumat itu kita anggap malam karamat, malam nang mulia. Tapi wayang ini dimasukinya tayangan-tayangan nang membuat mindsetnya tadi berubah, opininya itu berubah, pemikirannya itu berubah, bahwa malam Jumat itu sudah dianggap malam nang angkar. Kenapa? Karena tiap
setiap malam Jumat dan ditayangannya film-film hantu, film-film horor. Apalagi malam Jumat Kliwon. Nah itu kan malam Jumat Kliwon Jawanya tuh, malam Jumat Kliwon tuh. Nah ditayanginya dengan tayangan apa tuh? Nang angkar-angkar dari itu. Nang tayangan apa tuh? Nang horor-horor itu tuh. Tayangan nang hantu-hantu. Lalu ia menganggap malam Jumat tuh malam nang hantu. Ayo, mau kita kurang-kurang ini. Jangankan lawan Rasulullahnya, lawan syariatnya pun katanya kada kenal lagi. Wah yang ini ya tadi arus informasi dan teknologi itu kada kawan kita bendung lagi, itu kada kawan kita nafikan lagi. Wah ini rata-rata itu sabarataan isi HP, ya kan? Itu kada kawan di Bandung lagi nih. Nah tapi tinggal bagaimana kita untuk mengelola, membatasi dan lain sebagainya agar jangan sampai kita ikut terjerumus dalam arusnya deras teknologi dan informasi tersebut. Mau di dunia nyata kita kalau memilih guru ini, guru itu, tapi mau di media sosial gurunya siapa aja tuh bebas, sudah kada ada filter lagi tuh, kada ada namanya bersaring-saring lagi. Siapa yang diikutinya itu bisa menyesatkan. Ya, kalau di dunia nyata ini kita kalau memilih guru ini, tapi mau di media sosial itu bebas sabarataan. Ya, pun kita kurang-kurang perhatian, kalau tak umpat, namanya hal-hal ada baiknya, maka akhirnya umpat terjerumus juga, walaupun orangnya kada keluar rumah, hanya di dalam rumah. Apa ya ini? Itu anak kita tuh hendaknya dididik dengan pendidikan agama, perkenalkan dengan baginda Nabi Muhammad, perkenalkan dengan syariatnya, perkenalkan dengan sunnah-sunnahnya, sehingga mereka bisa menghadapi arus derasnya informasi tersebut, bisa membandung, bisa memilih milah dan mana yang baik, mana yang ada baik. Bisa pulahan kita antara nang memondok lawan nang ada memondok itu beda kok ini. Amun nang ada memondok disuruh mahafal, hafalan itu lambat hafal itu udah berpaksa istilahnya. Antara nang memondok lawan nang ada memondok lah. Nang memondoknya kada tahu di HP berapa apa. Hafalan segala macam yang ditugaskan tuh hafal aja. Tapi nak ada memondok nih nah ini bang tantangannya bukan nak ada memondok nih orang hanya di rumah membiarkan ini aja sebebas-bebasnya. Ya tadi itu hafalan bisa ada hafal di sekolahan itu. Maka kayaknya bila ada hafal misalnya disaksi karena bapak ada untuk kurang aja melawan akan pulang kayak gurunya anak mendidik jadi wujud, kayak pak anak gurunya mendidik jadi pintar, orang tuanya lu melawan akan pulang. Beda antara nama mondok lawan kada memondok aja beda ya. Amun nang kada memondok tadi orang tuanya kada perhatian kalau di kelas punya guring itu dia. Kenapa jadi guring? Malam begadang. Online setiap malamnya ya kan? Lalu kadang besok kan sekolahan di sekolahan itu guring gini. Karena waktunya tadi habis dibawa begadang untuk apa tadi online tadi. Nah jadi ini kadang kita perhatian, apalagi anak misalnya kadang bisa mondokkan anak ada di rumah itu perlu diperhatikan. Mun orang bahari, mun anak ada turun bagaul, nama mun anak atau ada turun dari rumah, maka dianggap sudah aman. Ya kan bahari. Tapi mun wayang ini anak walaupun di rumah itu harus waspada. Jangan merasa aman. Karena Pak mau di tangannya ada HP, nah hati-hati.
Apalagi kayaknya duitnya sudah mabuk permainan. Apalagi permainan tuh pakai duit pulang. Pakai duit, pakai apa namanya? Pakai duit ya benar itu. Nah, pakai apa namanya? Nukar slot, nah slot ya. Nah, pakai slot itu. Hati-hati dia. Jadi bukan ada perhatian kita di rumahnya, tapi nah mainannya slot itu. Karena kadang minta duit, kadang minta duit. Bahkan itu ada yang menjual apa namanya tuh, yang menjual apa tuh akunnya kan. Nah ada yang menjual kan akunnya harganya sekian. Karena bilanya akunnya tinggi lagi, karena awal mengalahkan, awal memenangkan, awal tuh karena tahu juga kayak apa wayang ini tuh, saking apa namanya, saking memprihatinakannya, kita ada perhatian lawan anak, apalagi anak tuh di rumah. Lainnya BC HP online bebas kadang-kadang tanpa sensor dari orang tua. Nah hati-hati. Ya anaknya, anak-anak kita tanamkan mulai lagi harus tentang bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana apa namanya perilakunya Rasulullah, syariatnya Rasulullah. Nah tuh hendaknya kayak itu kita ajarkan agar mereka itu bisa ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, umpati lawan aku, walaupun amalmu itu sedikit, walaupun amalmu itu kurang, tapi dengan umpat kepada Rasulullah itu akan menjadikan selamat. Umpati Rasulullah dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita, umpati Rasulullah. Nah, tinggal kita membuka kitabnya aja lagi. Sudah mulai bangun kuring sampai itu, bapaknya angkat kuring pula, ada sudah dijelaskan di dalam kitab ini. Tinggal bagaimana kita mengumpatinya, kita hendak selamat. Karena jalur yang menyelamatkan itu hanya dari jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mungkin kita bisa mencapai cintanya Allah tanpa melalui cintanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ada bisa mendapatkan jalan selamat tanpa kita mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari segi inilah kita harus perhatian. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak dan generasi berikutnya yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agamanya, cinta kepada syariatnya dan lain sebagainya. Jangan sampai anak-anak kita ini mereka menjadi korban dalam arus derasnya teknologi dan informasi tersebut. Jadi korbannya kenapa? Karena orang tuanya kada peduli. Karena orang tuanya membiarkan, karena orang tuanya membebasakan. Nah jadi hendaknya kita harus perhatian. Makanya di tayangan-tayangan TV itu kan ada namanya BO, tahu bagian BO? Ya kan? Nah, ada BO, ada 13+, ada 17+, itu ada artinya itu. Nah BO itu bimbingan orang tua. Bila di TV itu tuh di higanya ada bacaannya BO, itu artinya bimbingan orang tua. Apa nih jabat HP, siapa yang membimbing lagi? HP nih yang membimbing. Nang mana nang masuk lawannya itu, nang masuk sudah nang tertanam dalam dirinya. Ayo ada nang memfilter nih, bahaya kita jadinya. Iya tadi itu harus sudah akan bisa kemana-mana, tapi otaknya sudah kemana-mana. Untung nang ditayangan itu tayangan yang bagus-bagus saja. Pun sudah tayangan yang kada baik, yang kada mendidik. Nah, bisa karakter anak juga jadi rusak jadinya. Mungkinnya belajar di sekolah berapa jam aja, tapi pun di rumah dibebasakan HP itu misalnya. Nah, dibebasakan HP itu di rumah ini. Ayo, berapa jam lebih banyak di rumah daripada di dalam kelas belajar itu. Nah, nyaman itu ya kan bisi anak, apalagi anak-anak yang pubertas itu nang apa namanya puber itu kan anak nang umur akil balik itu nang nyaman tuh masuk akal ke pondok, ya kan?
Di situnya dididik, dibimbing, sembahyang 5 waktunya berjamaah, belajarnya dan segala macamnya dikontrol 24 jam di situ. Baik kita selamatkan pondok ya, daripada kainanya kita menyesal karena apa? Karena sudah anak pintar, sudah terjebak di dalam apa namanya? Di dalam judi online misalnya, hanya paham segala macam, terjebak karena itu ngalih memulihkannya lagi. Unang Tuhan ini kan tahu bang, ini judi online itu kayak pemain akan, ya kan? Tapi aku sudah kekanakan itu likai dan paham, nah itu mabuk, nah itu akhirnya dapat. Ya tadi ada tahu lagi nya, disuruh ada hapon lagi, di apa-apain kada, ya mabuk di HP tadi palingnya. Nah maka dari awal itu harusnya kita membatasi, ada batas-batas waktu untuk menggunakan handphone tersebut. Kata Mu'adz, maka sembahku ya Rasulullah, engkau Rasulullah dan aku adalah Mu'adz. Betapa lepas bagiku, kayak apa bisa lepas menjaga anak itu tuh, mulai dari awal langit pertama sampai ke hadrat Allah, itu bagaimana bisa aku lepas, dan betapa suci bagiku, kayak apa bisa aku mensucikan itu. Maka sabda Nabi SAW, ikut olehmu akan daku, dan jika ada di dalam amalmu itu kurang sekalipun. Nah jadi artinya kita mengupati Rasulullah. Walaupun kita ada banyak beramal, tapi kita umpat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pun orang umpat Rasulullah itu ada mungkin juga pulang sedikit amalnya, pasti amalnya banyak, ya kan? Tapi intinya kita ikut dengan syariat Nabi, ikut dengan apa yang sudah disunnahkan Nabi, maka kita akan selamat insya Allah. Hai Mu'adz, pelihara olehmu atas lidahmu daripada menjatuhkan akan kejahatan di dalam saudara yang muslim, daripada yang menanggung akan Quran, yakni yang mengamalkan akan hukum yang di dalam Al-Quran. Kemudian setelah umpat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah maka pula puja Rasulullah, jaga pelihara lidah. Jangan sampai kita melecehkan orang lain, apalagi orang lain tersebut yang hamalatil Quran, yang mengamalkan dengan Al-Quran. Kalau zaman dahulu pula gambarannya lidah, tapi pun zaman wayah ini ditambah lagi selain lidah adalah jari-jari kita. Kenapa dengan jari kita? Karena selain kita berucap lewat mulut, kita juga bisa berucap lewat tulisan. Walaupun untuk ada ucap, tapi menulis, kirim, maka kita kirim ini tergantung seberapa banyak kita untuk mengirim makannya kawan. Misalnya di WhatsApp kan, berisi grup orangnya berapa? 250. Sekali pincik dia pak kirim samunyaan sangkut 250 meter. Mungkin kita berpandil, ya kan? Kita berucap, itu terbatas. Ada kawan seperti mana teknologi namanya ini. Nah, sekali ketik aja kirim, sahabat kita kirim dalam grup dari itu, sabarataan amuat di situ, sabarataan bisa mengetahui nama apa yang kita kirim tadi. Nah maka hendaknya selain itu mengikuti Rasulullah, nah maka juga jaga untung kita. Dan apalagi di zaman kita waya ini, selain untung hendaknya kita menjaga apa yang kita ketik tersebut memanfaatkan kadar. Jangan merendahkan orang lain, apalagi menyebarkan kebencian, benci terhadap para habaib. Nah, ini media sosial ya Allah.
orang-orang yang benci kepada para habaib, para ulama, itu banyak ini. Nah, itu jangan sampai umpat-umpatan gitu. Jangan mencaci orang lain, merendahkan orang lain, apalagi mereka yang ahli Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Ayo, di media sosial itu biar ngeri. Orang kada tahu lagi menghormati para habaib itu dianggapnya imigran Yaman lah. Para habaib itu dianggapnya apa lagi tuh? Ya macam-macam, yang tahu media sosial tuh. Kada ada lagi hormatnya lawan para ulama, para habaib. Nah, dihamupakannya, diadu dombanya. Nah, itu jangan sampai kita demikian. Kita umpat-umpat. Nah, kayak itu dalam media sosial tadi. Bahkan mereka kada percaya Habib itu adalah apa namanya? Adalah keturunan Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan Habib itu adalah keturunan Yahudi dan lain sebagainya. Nah, itu macam-macam mereka. Nah, sehingga kita jangan apa namanya? Jangan merendahkan dan melecehkan orang lain. Jaga untung kita. Jangan sampai kita menghina lawan orang lain. Jadi untung kita ini walaupun halus, ujar Imam Ghazali bentuknya, tapi bahayanya ganal. Yang paling banyak yang dilakukan dosa ini untungnya. Dosa yang paling banyak dari anggota tubuh kita ini yang dilakukan yang paling banyak itu adalah untung. Amun yang lain itu kada banyak, yang lain itu kada banyak. Tapi di muntung ini menyeraput berbagai macam dosa-dosa. Berdusta di mana di muntung? Mencaci maki tadi di muntung. Apalagi? Ghibah, menyambat jurang. Ghibah di muntung. Apalagi di muntung ini banyak di muntung ini. Mencaci maki, berdusta, bersumpah palsu, bersaksi palsu, apalagi menyambat orang gibah tadi itu, apalagi, nah banyak nih untungnya. Padahal sudah ujar ulama tentu, ya kan, sudah sering disampaikan, untung kita nih walaupun halus tapi sudah dijaga dengan dua penjagaan, dengan dua pagar. Yang pertama gigi, yang kedua bibir, nang menjaga muntung kita, lidah kita. Saya kira jangan bepandir itu lah. Tapi kadang-kala kita ini kandangnya ini kada kuat sehingga muntung tuh lidah itu hawa lepas. Jagaannya gigi lawan bibir. Ayo, mau untuk menjaga lidah kita ini kantuk gigi itu, insya Allah kita kada mau banyak berpandil lagi. Nah, ayo kayak mana berpandil apa ini? Nah jaga kayak kantuk kayak itu, insya Allah kita kada banyak berpandil. Apalagi pulang jaga kedua-duanya, bibir kantuk, gigi kantuk, maka kita kada mau berpandil. Tapi faktanya kandangnya ini riot. Ya, kandangnya ini apa? Bisa lapas kada pisit, lalu lidah tuh sakahandak kepandil, menyarujos segala macam pandilan. Nah, ada baik pulang, apalagi pandilan tadi memuyai orang, menyembati orang, menghinakan orang. Nah, ini untung seberataan ini. Makanya udah Rasulullah selain ikut aku tadi, maka jagalah lidahmu wahai Mu'an. Itu cara kita selamat tuh kayak apa, agar kita amal kita ini naik sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan lolos daripada jagaan-jagaan tersebut. Yang pertama umpat kepada Rasulullah, yang kedua menjaga muntung. Artinya menjaga lidah kita jangan bepandir sembarangan. Karena bila kita menguya orang, nah maka di langit pertama sudah gugur. Langit pertama kan, semalam tuh bila kita tuh menguyai orang, bila kita gibah, maka di langit pertama gugur amal kita tuh ditolak oleh Allah, ditolak oleh malaikat yang penduduk langit pertama.
Gak sehari itu menghibah orang ada, ayo hilang amal kita, ada diterima amal kita. Nah maka untuk itu kita perhatian lawan untung kita ini. Nah mana kita ucapkan itu berpikir dahulu, ya kan? Jadi jangan sampai kita berpandir hanya memikirkan, tapi hendaknya berpikir terlebih dahulu, hanya diucapkan pandingkah kada, memanfaatkah kada, mengandung dosa ke pahala. Nah itu perlu ada pandarannya pemikiran kita. Naku pandirakan di memanfaatkah kada, naku pandirakan di mengandung dosa kan kada. Itu perlu kita pikirkan. Jangan asal pandir aja. Nah lalu karena kamu sudah pandir ini, kebanyakan pandir karena lalu di situ ada pengaramputnya, di situ ada memuyai orangnya, lalu di situ ada merendahkan orangnya, kontak mutulan. Nah ini kayak hendak naik amal kita ke hadrat Allah, sedangkan di langit pertama aja ditolak oleh malaikat. Nah jaga untuk kita, apalagi ibu-ibu tuh hati-hati jangan sampai banyak menguyai orang lain. Ya kan ibu-ibu ini kadang kayak itu Pak, bila sudah beres rumah ada papa gawian lagi, lalu menyabadah rumahnya lagi kan. Berdua bertiga kamu pulang kan, apalagi sambil baku putuan tuh ya orang dulu tuh. Baku tuannya tuh kayak kereta api itu, nah seikong di bawah, seikong angka 2, seikong angka 3 memutui dan nah orang aja bisa bantu itu. Dia sudah habis kurang sabatikan tahun biar guru tuh laki pulang tuh disabati. Nah maka dijaga untuk kita agar apa? Agar amal kita pun terjaga. Itu yang kedua. Pertama umpat Rasulullah. Yang kedua hendaknya kita menjaga untung. Selain menjaga untung, maka kita juga hendaknya menjaga tulisan. Walaupun bukan kita yang nulis, ya kan kayak gini tuh kawan, nah pandarannya tuh kawan share kan juga ini dari orang mengirim ke kita, nah lalu kita kirim pulang, itu naratnya apa tuh share kawan ini, oh ya harus di share loh tuh. Nah jadi hati-hati kalau kita men-share apa yang masuk kawan kita itu, bila kada baik maka bisa-bisa menjadi dosa jariah kayaknya. Tapi amal itu baik, amal itu bermanfaat, bisa menjadi amal jariah. Nah tergantung kita aja. Jadi kita waktu menyikapi media sosial saat ini, bila kita bawa dalam kebaikan maka ia menjadi baik. Tapi sebaliknya bila digunakan untuk kejahatan dan ketidakbaikan maka bisa menjadi kada baik. Nah tergantung bagaimana kita memposisikan media sosial kita tersebut. Itu aja kan kita sambung bahasa. Yang pertama, untuk menjaga amal kita itu biar lolos, biar selamat, suci daripada hal-hal yang ditolak tersebut. Nah maka hendaknya yang pertama adalah dengan ikut kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah dengan menjaga lidah. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimandikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.